sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, marilah kita awali bersehati di dalam doa. Saya hantarkan. Maha besar ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang bertata dalam kerajaan surga mulia, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Allah. Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Kami naikkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala kelimpahan kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih pada pagi hari ini, yang sebentar lagi kami akan Kau curahkan berkat rohani, makanan yang sejati bagi rohani kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon kiranya ampunilah dosa dan salah kami. Layakkan kami menerima berkat kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah hati kami, hati yang menjadi tanah yang subur untuk menerima benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tumbuh dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kepada hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan ini, kiranya Tuhan mengurapinya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan sesungguhnya Allah sendiri yang akan berbicara dalam kebenaran firman-Mu itu. Dan kepada segenap keluarga besar Universitas Kristen Satewacana, YPTK Satewacana, dimanapun berada, Tuhan memberkatinya dan memperhatikan kebenaran firman-Nya, sehingga juga merasakan berkat rohani ini.
Terima kasih Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan membacanya dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemakmuranku. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya, amin. Dan action. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, kita tak kuasa mengubah masa lalu kita, namun kita dapat belajar dari masa lalu kita, dan dengan demikian mengubah masa depan kita. Oleh karena itu, pada ibadah pagi hari ini, khotbah ini diberi judul Belajarlah dari masa lalu, ubahlah masa depan. Kita tak kuasa mengubah masa lalu kita, namun kita dapat belajar dari masa lalu kita dan dengan demikian mengubah masa depan kita. Cara pandang yang demikian diajarkan oleh sabda Allah pada pagi hari ini, seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa bangsa Israel akan mengalami pembuangan di Babel. Namun Nabi Yesaya tidak hanya menubuatkan tentang pembuangan tersebut, melainkan juga sesudahnya, yaitu bahwa Babel akan runtuh. Mereka menerima penghakiman Allah atas apa yang telah mereka perbuat terhadap bangsa Israel. Namun sebelum itu terjadi, memang Babel adalah bangsa yang besar dan berkuasa, sehingga tidak mengherankan umat Israel berkecil hati, membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka dijadikan tawanan bangsa itu. Namun Allah memahami kekhawatiran umatnya itu. Allah mengingatkan mereka bahwa sama seperti Allah telah melepaskan mereka dari penjajahan Mesir di masa lalu, demikianlah Allah akan membebaskan umatnya dari penjajahan Babel dan mendatangkan penghukuman kepada bangsa Babel itu. Segera setelah mengingatkan umatnya akan perbuatan tangannya di masa lalu, ketika Allah membuka jalan di Laut Merah
dan melepaskan umatnya dari pengejaran bangsa Mesir, Allah mengatakan agar mereka jangan mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudaraku, dari sini terdapat peralihan drastis. Yaitu dari diperintah untuk mengingat pengalaman masa lalu, ayat 16 dan 17, menjadi diperintah untuk melupakan hal-hal yang dahulu, ayat 18 dan 19. Nampaknya Allah mengendaki umatnya untuk selektif dalam mengingat masa lalu. Allah tidak mau umatnya kembali terpuruk dalam masa bersalah atas segala dosa yang telah dibuat masa lalu. Sebab jika demikian, umatnya nanti tidak mampu melihat bahwa Allah hendak membuat sesuatu yang baru, yaitu Allah mempersiapkan rahmat keselamatan bagi kita yang bertobat dan mau dilepaskan dari belenggu dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenang masa lalu adalah sejarah. Karena sejarah sering memberi pesan yang berharga. Karena itu marilah kita mengikuti teladan Rasul Paulus. Nanti dibaca dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 14. Untuk tidak mengikatkan diri pada masa lalu, entah itu karena terus menyalahkan orang lain, entah itu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan keadaan. Tadi diungkapkan, kita tidak kuasa mengubah masa lalu, namun kita dapat belajar dari masa lalu kita, dan dengan demikian kita mampu mengubah masa depan kita. Mengubah masa depan yang penuh harapan jika kita menjadikan hari ini bersama Kristus, yaitu dalam tuntunan belas kasih-Nya kita berjuang untuk mawas diri dan berjalan dalam kebenarannya. Keluarga besar UKSW YPTK Satewacana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan puji syukur kehadirat Allah atas segala kasih dan rahmat-Nya, bahwa kita UKSW sebentar lagi akan genap berusia 64 tahun. Telah terbukti nyata bahwa kita UKSW tidak pernah ditinggalkan Allah. Kita UKSW senantiasa disertai, dikasihi, dipimpin, ditolong, dan bahkan dilingkupi berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Menyosong 8 windu 64 tahun kita UKSW. Inilah pesan Tuhan bagi kita UKSW, bahwa ada sesuatu yang baru dan luar biasa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita UKSW yang percaya. Dan sesuatu yang baru itu sedang Tuhan tumbuhkan, seperti pepohonan kecil yang mulai muncul ke atas permukaan tanah di tengah-tengah bebatuan yang gersang. Demikianlah Tuhan sedang melakukannya bagi kita UKSW. Secara kasat mata memang belum terlalu terlihat jelas. Namun Tuhan mau kita UKSW mulai memperhatikannya dengan seksama. Dari sesuatu yang kecil tersebut, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengarkan dan perhatikanlah dua pesan Tuhan yang ditunjukkan kepada kita, keluarga besar UKSW YPTK Satewacana yang sebentar lagi berbahagia berulang tahun ke-64 tahun. Setidaknya ada dua pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Pesan pertama, kita UKSW harus memiliki cara pandang yang benar.
Yesaya pasal 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Saudaraku, setiap orang pasti memiliki yang namanya pengalaman buruk di masa lalu. Ayo, siapa yang di antara kita yang berani menyatakan tidak pernah mengalami masa buruk di masa lalu? Tentu kita mengalami masa buruk di masa lalu, karena pada dasarnya kitalah manusia berdosa. Baik di masa lampau ataupun pada hari-hari terakhir ini, mungkin sedang mengalami sesuatu pengalaman yang pahit. Persoalannya, banyak orang yang masih mengingat dan menyimpan berbagai pengalaman buruk yang menimpanya. Sebetulnya pengalaman-pengalaman buruk itu bisa menjadi pelajaran yang berguna bagi kita di kemudian hari. Tetapi tidak jarang pula pengalaman-pengalaman buruk tersebut malah membekas dan bahkan menjadi luka batin di hati yang mendalam, dan menjadi trauma yang menakutkan, dan itu disimpan terus. Bahkan mungkin dibawa sampai mati. Masih banyak didapati orang-orang yang masih hidup di masa lalunya dan terus mengingat-ingat hal-hal yang buruk itu. Maka saya ingatkan, itu semuanya akan mengganggu pertumbuhan iman rohani kita. Tentu juga mengganggu berkat Tuhan, yaitu berkat keselamatan. Padahal Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang baru dalam diri kita masing-masing yang percaya dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, berangkat dari sini, maka bagaimana dengan kita UKSW? Masihkah kita UKSW mengingat pengalaman-pengalaman lama yang buruk? Entahkah itu luka karena pernah disakiti oleh seseorang, atau mengalami kekecewaan yang berkali-kali yang dalam? Buatlah hari ini sebuah keputusan untuk melupakan dan memulai hal-hal yang baru bersama Tuhan. Lewat pesannya, Tuhan ingin mau mengerjakan hal-hal baru di dalam kehidupan kita UKSW. Bukankah ini luar biasa? Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita UKSW, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Orang yang merasa nyaman dengan hal buruk yang pernah dia alami akan sulit untuk mengalami fase baru dalam hidupnya. Mari kita UKSW melepaskan hal-hal lama yang buruk dan menerima serta mengalami hal baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesan pertama bagi kita UKSW. Selanjutnya, pesan kedua adalah kita UKSW harus memiliki pengenalan akan Tuhan yang terus-menerus yang harus dibangun. Yesaya pasal 43 ayat 19. Firman-Nya, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Sangat mendalam ini, saudara. Tuhan melalui Nabi Yesaya menyuruh bangsa Israel memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan sedang lakukan ke dalam hidup mereka. Seringkali umat Tuhan hanya berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan tanpa mau memperhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan sesuatu tindakan atas mereka seperti yang mereka mohonkan kepada Tuhan. Tidak sedikit orang percaya yang akhirnya kecewa, bahkan kecewa kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak melakukan sesuatu.
Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak melakukan sesuatu. Masalahnya adalah pada kita sendiri, yakni kita tidak mengetahuinya. Saudaraku, kata mengetahui dalam bahasa Ibrani adalah yada. Yada memiliki arti mengetahui karena memiliki hubungan pengenalan yang baik dan pengenalan yang dekat. Dalam hal ini, hubungan pengenalan yang baik dan dekat bersama Tuhan. Tuhan tidak semata-mata melakukan sesuatu begitu saja, tanpa kita terlibat dalamnya lewat sebuah hubungan yang dijalin. Tuhan tidak melakukan sesuatu di mana kita hanya jadi penonton yang hanya memperhatikan dari jarak jauh. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Tuhan ingin kita ikut ambil bagian. Seperti ketika Tuhan hendak menumbuhkan sebuah pohon. Maka Tuhan mau keterlibatan kita dengan cara apa? Memberi pupuk, menyirami, sehingga benih itu tumbuh dan menjadi pohon. Oleh karena itu, jangan menjadi penonton dan menyaksikan dari jarak jauh dan seakan-akan penonton lebih pintar daripada pelakunya. Oleh karena itu, wahai keluarga besar UKSW JPTK Satewacana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang luar biasa ke dalam hidup kita UKSW. Jangan sampai kita UKSW tidak menyadarinya. Jangan sampai kita UKSW tidak mengetahuinya. Arahkanlah pandangan kita senantiasa kepada hal-hal yang datangnya dari Tuhan. Dan kita mengetahuinya, mengenalinya lebih dekat dan lebih dalam. Benar bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada kita UKSW. Tetapi kita UKSW dituntut kesetiaannya pada firman Tuhan. Dan ini juga termasuk kesetiaan segenap sivitas akademika kepada lembaganya yaitu UKSW. Sekali lagi saya katakan bahwa kita UKSW dituntut kesetiaannya pada firman Tuhan. Dan juga kesetiaan segenap sivitas akademika kepada UKSW. Demikianlah sapaan firman Tuhan bagi kita UKSW JPTK Satewacana. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengasihi, menolong, memimpin, dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, keluarga besar UKSW JPTK Satewacana, mari kita kembali bersatu di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Bahwasannya kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Kiranya Roh Kudus tetap terus tinggal di dalam hati kami. Dan Roh Kudus membimbing kami untuk mampu menuntun kami dalam melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami layak diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan melalui hal ini nama Tuhan dimuliakan. Bapa, memasuki usia yang ke-60 tahun UKSW, sepenuh hati kami hendak menyerahkan perjalanan hidup masa sekarang ini dan di masa depan Universitas Kristen Satewacana di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Karena kami menyadari universitas ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan yang menjadikan universitas ini menjadi berkat pelayanan di dunia pendidikan. Kami percaya
Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru kepada Universitas Kristen Satewacana pada usianya yang ke-64 tahun. Kami percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera bagi segenap keluarga besar UKSW. Dan melalui ini ya Tuhan, berilah kepekaan di antara kami untuk mengerti akan firman yang telah disampaikan. Dengan demikian, masing-masing pribadi lepas pribadi keluarga besar UKSW akan ikut ambil bagian secara aktif, bahkan mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan di dunia pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kiranya belas kasih dan kuasa-Mu dinyatakan untuk menolong pimpinan UKSW dari tingkat universitas, fakultas, program studi, bahkan unit-unit kerja yang terkait di dalam mengelola perguruan tinggi ini untuk semakin maju dan menjadikan semakin jayanya UKSW untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, mohon ampun dan mohon berkat. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, keluarga besar UKSW YPTK Satewacana, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan.